Henok. Ya. Ntar Prof ya, Ya. saya dulu. Apakah peneliti butuh izin atau otoritas dari lembaga apapun untuk meneliti apa yang ingin dia teliti? Profesor Yusuf Henok menjawab, ya pemirsa Balige Akademi yang jauh dari tepian Danau Toba sekarang. Ya, oke nih, Prof. Oke, saya juga harus mengaku bahwa saya dari Universitas Nusa Lontar di Rote NTT. Saya harus menyatakan bahwa peneliti bebas. Dia membuat apa aja, tidak ada larang, baik itu mau dari wakil bekas presiden, tidak ada. Kami bebas bersuara. Apalagi saya profesor, itu berasal dari kata to profess, meneriakan sekencang-kencangnya. Jadi saya sekarang terus mendirikan tanpa peduli bilang ada larangan. Tidak ada sama sekali. Oke. Oke, Prof. Selanjutnya saya tanyakan. Itu di akun X saya itu screenshot dari video yang diputarkan di belakang screen ya, layar yang diputarkan di belakang Dirtipidum ya, Brigjen Juandani. Itu di situ ada registrasi dari Joko Widodo, ya kan? Di situ ditanyakan 7 jurusan yang ada ambil. Joko Widodo memilih membulati sarjana muda, melingkari sarjana muda. Ada 3 pertanyaan di situ untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 3-tiganya dibulati sarjana muda. Artinya apa itu, Prof? Coba, Prof. Tapi sebelumnya ada opsi kan? Opsinya adalah diploma nomor 1, nomor 2 sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi. Kenapa Joko Widodo yang katanya mendapat gelar insinyur kesarjanaan sarjana kehutanan UGM membulati justru sarjana muda? Apa artinya itu, Prof? Berarti begini, selama ini Jokowi klaim dia S1 dari UGM, misalnya dia pakai Dr. Ranus waktu wali kota, kemudian dia pakai insinyur, tidak pakai karena dia harusnya BSc, tapi BSc juga tidak ada para BSc kehutanan, ya ada hanya SMHK, sarjana muda hukum, tidak ada kehutanan punya gelar semacam ini. Jokowi pembohong lah. Saya akademisi, Pak. Saya bicara, silakan kalau mau penjarakan saya sudah bilang tidak bisa, Pak, karena kita sudah sekolah. Kemudian hari ini juga saya sudah bantah IP 3,0 itu bohong. Karena apa? Ini dia aja sekarang yang respon persoalkan disertasi skripsinya sudah salah karena dia nilai skripsi tidak ada di transkrip dia. Nah, kalau tidak ada begitu, bagaimana dia mesti klaim dia pakai insinyur? Tidak bisa, Pak. Sudah salah, jadi sudahlah. Kami minta maaf ya. Saya sebagai orang Kristen, saya pahami bahwa semua ada waktunya. Dulu kau bisa ini penjarakan ini Bambang Tri dan ini Gus Nur. Sekarang kau tidak akan bisa penjarakan ini Rismon, ini Roy Suryo, kemudian Tifa, karena saya ada. Penjarakan kami semua. Kami masuk penjara, Pak. Kami keluar, nama kami harum sampai ini. Kami tidak akan mati di penjara, Pak. Kami akan pulang, keluar, orang akan hargai kami. Sedangkan Bapak, Pak Jokowi, kau akan dikenang bahwa kau pembohong. Kau tidak akan dikenang selama ini, walaupun nanti anakmu tetap jadi wakil presiden. Tidak ada guna, Pak. Habis ini, kami akan bongkar ini Ibu Iriana dan juga Pak ini Gibran. Apa gelarnya, Pak? Gelarnya semua saya sudah tahu bahwa tidak salah semua. SEMM atau Pak? SEMM itu tidak mungkin lah. Siapa itu istrinya? Ibu Iriana. Tidak mungkin, Pak. Sekarang dia kuliah kapan? Kemudian itu. Jadi saya akan bongkar kemudian. Misalnya Pak Gibran. Kalau memang dia ini betul-betul BA, kenapa dia tidak pampang gelarnya di foto-foto di foto di presiden, wakil presiden Gibran Rakabung BA? Berarti dia tidak yakin bahwa gelar dia itu asli. Kalau dia apalagi bilang bangga dari Bedford atau apa. Kalau saya, Pak, walaupun BA, saya pasang, Pak. Jadi contoh misalnya ini Yusuf Kala, dia begitu tapi dia tetap pakai Dr. Ranus. Itu asli, bukan kayak Jokowi yang Dr. Ranus di ini Solo palsu, Pak. Oke, Prof. Di akun X saya juga. Di situ ada transkrip nilai.
mata kuliah pilihan 34 SKS atau 34 kredit. Sementara mata kuliah wajib 88 kredit atau SKS. Total hanya 122 SKS. Tidak ada nilai skripsi, tidak ada nilai KKN Tidak ada. di dalam transkrip nilai itu. Artinya apa itu, Prof? Apakah bersesuaian dengan bulatan sarjana mudanya itu di form registrasi itu? Oke, Prof. Pak, kalau itu sudah yang Pak ini sudah dilingkar itu benar. Kan yang lingkar Jokowi sendiri, ya kan? Waktu dia registrasi kan dia lingkar itu, berarti dia benar itu. Nah sekarang coba, kenapa kau lingkar di ini sarjana muda, kemudian kau sok-sok pakai dokter Ranus atau pakai insinyur? Malu sekali. Sebagai akademisi Pak, kami sudah anggap bahwa itu sudah penipuan akademis yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Itu salah Pak. Jadi saatnya sudahlah jujur, kemudian pasti kalau Pak jujur katakan maaf rakyat itu saya salah, kami akan balik dukung Bapak Pak sampai sebelum Bapak. Jadi saatnya sudahlah kita harus jujur karena ini pendidikan Pak. Kalau dulu Pak bisa masukkan 2 orang itu, kali ini Pak saya jamin tidak bisa Pak, karena kami berdasarkan kebenaran dan ilmiah tidak bisa diintervensi oleh politik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Prof. Kita sekarang tanya bagian hukum. Nah, Bang Nelson Simanjuntak. Siapakah dia? Doktor. Tentu kalian paham, Dr. Nelson Simanjuntak. Calon profesor Pak, calon profesor. Kasus Joshua Huta Barat. Ya, di situ sama dengan Bang Kamarudin sama Ibu Irma Huta Barat. Ya, pejuang-pejuang keadilan termasuk Martin Lucas Simanjuntak. Nah, ini kita hadirkan seorang ahli hukum, Dr. Nelson Simanjuntak. Bagaimana konstruksi hukumnya ini? Karena saya butuh kali masalah hukum ini ya. Kita tanyakan. Saya geser dulu HP ini. Oke Bang. Ini Bang. Geser Bang. Cukup nggak Bang? Baik. Oi, pirsawan dimanapun berada. Balik ke Academy Bang. Selamat malam. Ini kami bagikan di Jogja ini, di tepi jalan si miskin menjerit. Ada catatan tadi, udah masih live terus ini? Live Bang. Dari sisi hukum sebenarnya persoalan ijazah palsu tidaknya. Pertama ada alat bukti. Alat bukti itu KUHP kita minimal 2. Benar enggak? Selama ini Agak buat Bang, suaranya Bang, agak buat. selama ini Pak Rismon Sianipar sama profesor dari kampung NTT Pak Yusuf Henok, selalu mereka mencari akar permasalahan itu. Teori hukum, kebenaran material itu harus nyata, tidak ada karang-karangan. Ada teori dari Ulpianus, dia katakan Hanesti vivere, sumquique tribuere. Baru satu lagi alterum non laedere. Hiduplah yang jujur kawan. Jangan sampai membuat geger di negeri kita ini. Contoh, kembali sama laptop kita. Apa sih susahnya kalau ditanya apakah Nelson Simanjuntak ijazahnya dari mulai SR, SD, SMP, sekolah teknik menengah, dan seterusnya. Baru habis sekolah itu kubikin di dalam sama di luar negeri. Susah membuktikan ini. Bapak-bapak, rekan-rekan Bayangkara, ini yang harus dikejarnya. Sebelum dia masuk ke progres, baik ke kejaksaan, pengadilan. Jadi kita harus membantu bahwa trias politika di negara ini, by John Locke, Montesquieu, Sianipar, ini harus jalan. Nggak ada tipu daya, nggak ada tipu-tipu. Kalau sudah dari birokrat yang menjalankan regulasi tadi, dari parlemen yang buat regulasi dan menjatuhkan vonis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini baru dunia peradilan di Indonesia. Mari kita buktikan pelan-pelan dengan tidak mendahului keputusan pengadilan, jurisprudensi yang ada. Ini sangat menarik sekali, sebuah kasus yang terjadi di bumi Indonesia. Jangan dilupakan, 2 kali, 4 kali kita tetap
amandemen Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar milik kita fundamental itu Indonesia masih negara hukum, bukan negara omon-omon, bukan negara ecek-ecek. Kami menganut paham itu. Jadi mari kita buktikan, kami siap sedia membantu, memfasilitasi kebenaran material itu. Kalau memang beliau, Bapak itu memang benar, buktikan benar. Kalau Bapak di sebelah ini, Pak Rismon atau siapapun dia dengan kawan-kawannya, mereka sudah menggali akar masalah. Mereka sudah bisa membuktikan. Mereka bisa menemukan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti, surat keterangan dari kampus yang cukup bona fide tadi. Apalagi baru nanti keputusan hakim yang menyatakan bahwa ini adalah final. Kalau sudah final, tidak ada lagi ukuran lain, tidak harus dibatalkan atau apapun itu. Kenapa harus goyah, harus sanksi atas apa yang kita lakukan? Di dalam pasal 28 ayat Charlie, 28 Charlie, Undang-Undang Dasar 45, memajukan Indonesia Raya hanya satu. Apa itu? Pendidikan. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Tidak ada di sini patut diduga. Di sini adalah clear. Negara hukum tadi, saya nggak akan ngomong dua kali. Negara hukum adalah panglima. Negara hukum adalah malaikat penduduk Indonesia dimanapun kau berada. Mari kita cari kebenaran material ini. Kalau tidak, mengakulah. Apa sih susahnya minta maaf negara ini? Bapa di sorga pun mau memaafkan anak manusia. Apalagi kita. Kita sudah berkarya, berjaya negeri ini. Kita teruskan. Jangan larut kita hanya sebuah persoalan noktah kecil. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di negeri ini. Supaya Indonesia yang pernah dikatakan pemimpin terdahulu, Gemah Ripah Loh Jinawi. Saya ini lahirnya sebenarnya di kampung Jawa bagian tengah ini. Oleh karena itu, dimanapun pirsawan berada, mari kita berdoa supaya kasus ini cepat selesai dan Pak Rismon menuntut kebenaran materialnya itu dapat ditegakkan. Siapapun, satu lagi, seorang tugas juris. Tugas juris ada 3, menemukan hukum, membentuk hukum, dan menciptakan hukum. Saya dosennya nih, jadi nanti di sana hakim itu tidak akan menyimpang. Dia akan melewati rel track tadi. Kalau kereta ini lokomotif ditarik, maka gerbong akan jalan. Hukum itu juga begitu. Dia akan kita jadikan panglima. Selain ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia manusia itu beradab, manusia itu adil dan makmur, manusia itu Indonesia adil dan sejahtera. Hiduplah Indonesiaku, jayalah negeriku, jayalah mereka-mereka yang mau mengabdi sama Republik ini. Sekian, adios, permios, horas, wassalam. Kami kembali ke studio. Oke Bang, statement lagi. Dari kenalan dulu Bang, ini Bang. Bang, alhamdulillah. Nggak usah Ikut lah Bang, main lah. Katanya anggota dewan. Aduh, Anggota dewan. terima kasih. Saya cuma mau menyampaikan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sama seperti kata Rocky Gerung. Itu saja. Ayo Bang. Satu kata liturginya. Oke Prof. Ya, saya tanyakan lagi. Kemarin pemeriksaan di Baris Krim itu tentang apa dan apa isinya kira-kira Pak? Prof. Oke, Prof. Saya harus ubah taktik, Pak. Jadi kalau di Baris Krim, kalau saya bilang saya tidak dukung Jokowi, pasti ditolak, Pak. Jadi saya harus ubah taktik. Saya bilang saya pendukung setia Jokowi. Saya tidak suka cara Sandi yang dia sebarkan ijazah Jokowi yang salah. Jadi akhirnya betul diterima dan saya kaget di situ dia didakwa pasal 48 berarti 8 tahun atau 8 tahun penjara Sandi ini atau bayar denda 2 miliar. Jadi saya bersyukur perjuangan saya adalah satu. Saya kan juga sedih juga kan selama ini kan istilahnya Ternak Mulyono itu selalu hajar ini Rickson, kemudian hajar ini Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan itu.
Saya sedih Pak, saya kan jujur, saya senior di semua ini, saya profesor Pak. Jadi saya bilang, misalnya mereka saya anggap bahwa ini anak buah saya, karena mereka masih dokter, akuilah. Makanya saya tidak setuju kalau anak buah saya dipenjarakan oleh Jokowi gara-gara ijazah ini. Makanya saya putar otak. Jadi sekarang bagaimanapun Barreskrim harus ini lanjutkan kasus ini, karena sudah terima. Jadi saya dengan adanya ini, istilahnya kedudukan makin satu-satu. Jadi kalau ini Jokowi dapat 3 orang, saya dapat 1 orang sudah pasrah. Tapi sekarang kan 3 orang ini belum ada dipanggil untuk ini apa bicara. Belum ada pun misalnya dipanggil sebagai tersangka belum kan. Tapi yang pasti ini Sandi tidak pasti kalau dia ini dipanggil sebagai tersangka langsung ditahan karena di atas 5 tahun. Dan itulah perjuangan saya untuk menyelamatkan NKRI. Kasihan kita sudah lama, kita sekolah tinggi-tinggi, profesor di Indonesia sudah ribuan. Di mana seluruh itu? Guru besar semua di UGM itu, mana suaramu? Hanya andalkan ini BEM. Percuma guru besar di UGM itu yang tua-tua tuh. Kamu kenapa kasih ijazah gampang? Saya harus bilang, UGM harus dengar ini Sofyan Effendi, rektor. Dia lebih pintar, lebih taat dari semua karena dia bisa berani bilang Jokowi tidak ada ijazah. Itu yang harus nanti saya ketemu beliau. Saya anggap bahwa dia lebih hebat dari semua guru besar di UGM. Bodoh-bodoh semua, percuma. Pasti kalau mau cerita, kenapa kamu mau selamatkan Jokowi kemudian korbankan UGM? Salah Pak. Dan saya bilang, saya tidak lama sudah mati Pak. Jadi sebelum saya mati, saya harus tinggalkan satu nama yang bagus di Indonesia bahwa ada orang Rote berani gabung dengan Sian Karmen ini untuk kami memperbaiki pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak. Sianipar. Oke Bang, nanti Komentar ya. aja Pak, komentarnya. Di sini acara kan. Apa namanya? Anton Sianipar. Anton Sianipar SH. Bukan, SH, pengacara. Pengacara. Oke pemirsa, kita akan mendapatkan menerima pandangan hukum dulu ya Sudah. dari Antonius Sianipar, Antonius Sianipar. pemilik kantor Antonius Sianipar and Partner. Antonius dari kantor Antonius Sianipar and Partners. Ini satu kampung saya ini di Baligi sana. Satu kampung nenek moyang dari Sianipar, ya kan? Jadi kita akan menjelaskan dulu sedikit tentang konstruksi hukum yang kita terima nanti dari Bapak Antonius Sianipar. Oke, saya putar HP-nya ya. Jangan kemana-mana dulu. Oras. Tapi ini bukan dari Baligi nih, dari Jakarta. Kau City Mall. Oke, para. Pas kan para? Pas ya? Ya, mana? Ya, selamat malam. Kita butuh dukungan moral daripada teman-teman yang cinta dengan kebenaran. Kita ini pecinta Jokowi. Kita juga pecinta Indonesia. Kita mencintai kebenaran. Jadi ini kalau kita lihat tadi Profesor Yusuf, ya semua teman-teman ini adalah bukan membenci Jokowi, tetapi mencintai Jokowi dengan etikat untuk menyatakan kebenaran, karena Bapak Jokowi juga adalah mantan presiden. Jadi sehingga kebenaran itu dapat terungkap, maka Indonesia ini ke depan akan menjadi lebih baik dengan ditegakkannya kebenaran itu. Saya rasa itu dari saya. Ya, sudah Pak. Oh, sudah? Oke. Pak Antonius Sianipar ya, satu kampung. Ini semua Baligi semua ini. Tadi Dr. Nelson Simanjuntak dari Baligi. Ini Bapak apara saya, ya kan, Antonius Sianipar, jelas itu dari Baligi. Tetangganya Luhut Binsar Panjaitan kami semua. Kalau Luhut Binsar Panjaitan dari desa Simargala di Laguboti, ya banyak kemiskinan di situ. Pak LBP, tolong
dilihat dulu ya, Indonesia benar-benar gelap, kemiskinan di mana-mana. Benar itu, 172 juta ya rakyat miskin atau 60% dari penduduk Indonesia, itu versi data dari Bank Dunia ya. Jadi Indonesia itu benar-benar gelap. Ya, itu produk dari siapa? Ya rezim Joko Widodo. Ya, 10 tahun menghasilkan 8.500 triliun. Dan tahun ini Indonesia harus membayar sekitar 803 triliun pada bulan Juni, bentar lagi. Ya. Jadi begini, kita kembali ke topik awal. Tadi kan sudah masalah registrasi sarjana muda, total SKS 122 SKS, tidak mungkin sarjana itu cuma 122. Kalau 120-an menurut sejarawan Leiden University, katanya itu ya sarjana muda. Itu ada di podcastnya Hersubono Point, ya, Hersubono Point. Itu bisa kalian dengarkan. Nah, kalau saya ya dengan mengasumsikan bahwa data yang ditampilkan itu tidak dimanipulasi, yang di pengumuman Dirtipidum itu, maka di situ dicentang sarjana muda. Transkrip nilai hanya 122 SKS. Tebakan optimis, maka Pak Jokowi kalau lulus maka gelarnya bukan insinyur atau sarjana kehutanan, atau doktorandus, tetapi BSc. Tebakan optimis saya. Tetapi ada analisisnya Profesor Yusuf Henoh ini, yaitu Pak Jokowi katanya DO, drop out. Bagaimana itu, Prof? Analisisnya bagaimana itu, Prof? Oke, Prof. Analisisnya saya harus akui, ini Pak Rismon kan sama itu mereka kan dari UGM, kemudian mereka internal, mereka pakar forensik. Kalau saya dari awal saya sudah bilang bahwa dia DO, ternyata terbukti dia hanya bayar uang sekolah SPP 81, 82. Nah, kemudian kalau dapat 4 semester berarti dia sudah DO. Kemudian dia juga ini Barekrim juga tipu lah. Masa dia tidak ini registrasi tahun 1983, kok dia bisa ini KKN di Kecamatan Wonosegoro, ini Kabupaten Boyolali, ini tahun 83? Tidak mungkin. Karena begini, kita KKN itu ke desa, dan saya sudah buktikan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa. Desa yang mana kemudian akhir-akhir ini warga Wonosegoro sudah protes, tidak pernah ada KKN di Wonosegoro tahun 83. Terus apa lagi? Sekarang begini, berarti dia manipulasi nilai KKN bohong. Itu bohong, Pak. Tidak bukti. Itu data dari mana, Prof? Mana? Bahwa orang-orang yang di Kecamatan Wonosegoro itu menolak. Bukan. Tidak ada bukti KKN di sana. Sudah ada di TikTok bahwa bukan menolak. Mereka membantah bahwa tidak ada ini KKN dari UGM tahun 83 di Wonosegoro. Berarti sudah benar bahwa jadi nilai A yang ini dia ngaku KKN itu tidak ada. Nah, kalau nilai A KKN sudah tidak ada, berarti kemungkinan dia sudah mendekati ke IP di bawah 2,0 karena banyak sudah ini. Nah, kemudian saya mau bilang, Pak, ada manipulasi, Pak. Saya tidak tahu nih bagaimana mata kuliah di UGM. Masa contoh, matematika 1, matematika 2. Harusnya matematika 1 aja, karena itu bukan FKIP. Kalau dia jurusan ini FMIPA, matematika pasti ada matematika 1, matematika 2. Nah, di Transmedia matematika 1 luluslah, tapi matematika 2 D. Bagaimana penilaian ini, Pak? Kita juga jujur, Pak. Kalau di ini Fakultas Kehutanan sama dengan saya di Fakultas Peternakan Undana adalah ini matematika 1 aja, tidak ada matematika 1, 2. Jadi terserahlah. Nanti saya bicara begini, kalau moga-moga ada ini dari UGM membantah saya, kalau saya salah ya wajarlah, saya minta maaf. Kan saya sudah bilang, saya guru besar, kami guru besar atau akademisi, kalau salah minta maaf wajar. Kami bukan politisi, jadi harus selalu bertahan benar-benar terus. Terima kasih, Pak. Oh gitu, Pak ya. Jadi DO itu berdasarkan pernyataan Jokowi sendiri. IPK-nya di bawah 2 dan
KKN-nya di kecamatan kecamatan Wonosegoro. Tidak ada desa. Tidak ada desa. Nah, tidak mungkin di kecamatan. Tapi kenapa dia dapat nilai A? Nilai A di Begitu. KKN. Jadi itulah ya. Jadi tadi sarjana muda di form registrasi, belum lagi jumlah SKS hanya 122 SKS, belum lagi KKN-nya di semester ke-6, padahal IPK di bawah 2 pengakuannya. Jadi inilah kejanggalan-kejanggalan ini justru memperkuat analisa kita bahwa lembar pengesahan skripsi dari Pak Jokowi itu palsu. Ya, Karena tidak ada KKN di transkrip, Pak. karena tidak ada KKN juga di transkrip nilai. Nah, KKN ada, Pak. Skripsi. Skripsinya nggak ada. Ya, jadi itulah ya yang perlu dijawab. Ya, bagaimana ini UGM juga harusnya jujur, ya kan, supaya menyudahi ini. Kalau misalnya Pak Jokowi nggak DO dan mendapatkan gelar BSc, ya sesuai dengan form registrasi yang sarjana muda itu, ya sudah mengaku saja bahwa saya gelarnya sebenarnya BSc. Ya, ijazah yang beredar itu tidak benar, palsu. Ya sudah selesai kan? Gitu, itu baru seorang negarawan, ya nggak, Prof? Iyalah. Ya kan, akui saja gitu. Ya kan? Karena kalau dia hanya terdaftar di program studi atau jurusan sebagai mahasiswa sarjana muda, ya memang tidak ada skripsi, selesai masalah. Tidak ada skripsi di sarjana muda. Ya sudah selesai di sini permasalahan ini. Jadi UGM sudahlah jujur saja. Kenapa itu? Dijawab dulu. Kenapa pendaftaran ulang dari Pak Jokowi itu sarjana muda? Ya sudah selesailah di situ. Akui saja bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa sarjana muda. Sesuai yang dia lingkar. Iya, sesuai dengan yang dia bulati, dia lingkari. Dan tentu tidak ada skripsi semacam itu. Sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufu Fafa. Kita bongkar siapa asam sulfat itu, ya kan? Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas, 1 minggu jadi tuh Pak Prabowo. Ya, kita audit itu servernya Kaskus. Selesai itu masalah juga. Ya, jadi tergantung Pak Prabowo Subianto nih sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Ya, Fufu Fafa ini kita bongkar. Masalah konteks hukum, akibat dari tindakannya dia berdampak pada hukum, ya terserah. Kita sebagai saintis, kita hanya ingin kebenaran. Dampak hukumnya, dampak hukum tata negaranya, biarkan ahli-ahli hukum tata negara yang berdebat, kan? Kita cukup sampai di wilayah kita saja, di domain kita saja. Oke? Ada kata-kata penutup, Prof? Saya hanya bilang ini Pak Wakil Presiden, saya alumni ini Australia S2 S3. Saya tahu bahwa UTS itu Pak tidak bisa tembus Pak, karena itu persyaratannya tinggi. Pak kursus aja saya tidak tahu waktu itu, mungkin ini IELTS Bapak tidak sampai persyaratan, makanya Anda tidak tembus UTS. Hanya kursus di UTS itu aja. Itu Gibran ya? Itu Gibran ya, Wakil Presiden. Jadi begini Pak, mari kita jujur, karena sekarang yang ini untuk gelar Bapak ini bukan saya sendiri yang tahu. Ada orang sudah, misalnya Tifa sama Pak Roy sudah bicara. Nah, saya juga alumni Australia S2 S3. Saya pernah tahu bahwa untuk mau tembus UTS itu walaupun sudah kursus sampai di ini tidak mungkin tembus Pak. Buktinya Pak tidak selesaikan. Kalau misalnya Pak selesaikan pasti ada kebanggaan, mungkinnya dapat misalnya BA, tidak ada. Jadi itulah kami sekarang ini, kebetulan kami orang pendidikan, saya khususnya sebagai guru besar punya tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2015 adalah menulis dan mencerahkan masyarakat. Saya tidak akan membodohi ini walaupun orang ini selalu ancam saya, tapi itulah, kalau saya mati pun saya bangga karena saya membela kebenaran. Terima kasih. Jadi Prof, kita nanti suarakan lagi untuk membongkar siapa itu Fufu Fafa ya. Setelah kasus ini, ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di
program sarjana muda, ya tidak mungkin punya skripsi seperti itu dan tidak menulis skripsi kalau sarjana muda, maka kita selesaikan sampai di sini. Ya, silahkan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana itu domainnya mereka, ahli-ahli hukum, bukan kami. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufu Fafa. Ya, dengan setiap pos itu banyak sekali vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat atau si Fufu Fafa yang lain? Nah, itu harus dibongkar sejelas-jelasnya Pak Prabowo Subianto. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Ya, itu pasti kena ITE itu. Ya, jadi kita akan bongkar sampai sedalam-dalamnya untuk cari kebenaran karena mereka pejabat publik. Apalagi presiden dan wakil presiden harusnya menjadi tiang moral, contoh bagi warga negaranya. Ya, kalau orang lain nggak kita urusin, ya kan? Karena warga negara biasa juga, ya kan? Sampai jumpa rekan-rekan. Oh, ada lagi, ya Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo bahwa Presiden RI dihina oleh Fufu Fafa. Misalnya pada tanggal 24 Juni 2014 dia bilang begini, udah dibela-bela jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal 1, gagal nyapres, duit habis, aduh, itu menyakitkan Pak. Saya sudah kirim surat ke Pak Prabowo supaya singkirkan dia Pak. Dan silakan kalau ini saya punya surat masuk di Seknek, ada surat resmi. Saya tidak setuju ini Pak. Saya tidak setuju pernyataan ini, menghina presiden yang sudah terpilih. Saya baru kalimat ini sampai sekarang dia tidak pernah bilang, Pak saya minta maaf karena itu akun saya dulu. Tidak pernah kan. Terima kasih Pak. Ya, ternyata sudah dilaporkan juga oleh Profesor Yusuf Henok Ke Pak Prabowo. kepada Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto katanya sering menonton Bali Academy kan? Kata banyak ya kan? Pak Prabowo Subianto katanya sering nonton Bali Academy. Nah ini Pak, kalau bisa kita bertemu Pak Prabowo Subianto supaya kita bahas sejelas-jelasnya Fufu Fafa ini, apakah si asam sulfat atau siapa? Begitu Pak Prabowo Subianto. Ya, kita hanya ingin Pak Prabowo Subianto sukses Sampai 2009. sampai 2034 kalau bisa. Kalau bisa. Asalkan rampas aset-aset koruptor, tangkap mereka, jadikan di kebun binatang. Ya, para maling-maling itu. Benahi dan reformasi hukum sehingga rakyat menjadi sejahtera. Kita ingin ya minimum UMR Pak Prabowo 3 kali lipat lah dari sekarang, 15 juta. Karena kita kok kalah sama Malaysia. Ya kan? Malaysia sendiri sudah berapa itu? Mungkin 10 sampai 15 juta. Kalah kita. Ya. Reformasi hukum Pak Prabowo. Sampai jumpa Pak Prabowo. Semoga usul kami berjumpa itu diterima Pak Prabowo Subianto. Horas. Udah kan Prof? Ya. Oke, horas.